Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliawati, saya dari SMK IT Nur Hasan dan rekan saya Ajung Nadifa Saharani. Kita akan menanyakan sesuatu hal kepada salah satu pemilik perusahaan di Ed Studio. Pertanyaan pertama, bagaimana latar belakang perusahaan ini? Oke, latar belakang perusahaan. Sebenarnya ini perusahaan sudah dari tahun 2009 dengan berbagai model bisnisnya. Yang di awal itu adalah kita bergerak bukan digital marketingnya, tetapi kita ada di bisnis realnya. Bisnisnya adalah waktu itu undangan pernikahan. Undangan pernikahan dengan menggunakan metode digital marketing 2008. Kemudian setelah berjalannya waktu ternyata digital marketing itu dibutuhkan semua orang. Seiring berjalannya waktu sampai di era 2008-2010 ke atas itu sudah mulai banyak dilirik. Nah, akhirnya kita mempelajari lebih dalam tentang ilmu digital marketing, mulai dari ilmu digital marketing dari website, search engine optimization, kemudian mulai dari adanya Facebook, kemudian ada iklan, ads, traffic, dan sebagainya. Itu mulai kita pelajari. Nah, akhirnya tahun 2015 kita bertransformasi untuk menjadi perusahaan di bidang digital marketing. Dengan fokusnya adalah semua bidang digital kita kerjakan. Jadi jasa, lebih ke jasa ya, bukan ke jual produk, tapi kita ke jasa saat itu. Sampai hari ini kita tetap masih ada di jasa, karena ternyata jasa itu dibutuhkan banyak perusahaan gitu kan. Mulai dari perusahaan kan sekarang mulai dari bergerak nih dari offline menuju ke online. Nah, apalagi dengan adanya kemarin pandemi, nah itu lebih banyak lagi perusahaan yang berbondong-bondong meninggalkan dunia offline untuk ke dunia online. Nah, itu peluang bagi kita dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih eksis sampai saat ini. Pertanyaan kedua, apa saja produk yang diunggulkan dari perusahaan ini? Di awal kita hanya pembuatan website, tetapi berjalannya waktu ternyata pembuatan website saja tidak cukup. Pembuatan website saja tidak cukup, kemudian kita mulai ke jasa optimasi atau search engine optimization, karena setelah website dibuat tidak biarkan begitu saja. Berarti website itu harus dilihat oleh calon market kita, kan begitu. Nah, dari situ kita dari ini pengembangannya adalah apa? Mengoptimasikan agar terlihat oleh calon customer kita. Dengan cara seperti apa? Ada dua, ada traffic organik dan traffic paid traffic, berbayar. Ada yang namanya search engine optimization, kemudian ada yang paid trafficnya itu ada iklan. Mungkin ada iklan Google, ada iklan Facebook Ad, ada iklan sosial media. Sosial media aja sudah ada banyak ya. Ada TikTok, ada Instagram, kemudian Facebook. Nah, itu semuanya kita bisa layanin itu. Bagaimana sistem pelayanan di perusahaan ini? Sistem kita ada yang sistem kontrak. Jadi kalau untuk pembuatan website kita biasanya setelah membuat website selesai ya sudah. Kalau itu hanya sebatas pembuatan website. Tapi kalau optimasi kita sistem kontrak. Minimal kontrak adalah 3 bulan. Itu minimal kontrak. Kemudian setelah 3 bulan kalau customer itu merasakan manfaatnya biasanya akan diperpanjang. Ada yang sampai sekarang masih juga ini, padahal ini sudah masuk tahun kontrak ketiga, berarti sudah hampir 1 tahun. Jadi terus menerus. Ada juga yang sistemnya optimasi selesai 1 periode 3 bulan itu sudah selesai. Ada juga ya. Jadi kita biasanya
ada kontrak. Kalau yang untuk pembuatan website, kemudian iklan, jasa tes market kita juga hanya 1 bulan. Kita hanya memberikan tes awal, kemudian data kita kasih ke klien. Data semuanya, nanti mulai data pelanggan, data traffic, kemudian iklan yang menang, email campaign-nya seperti apa, copywriting-nya seperti apa, kita kasih. Kita layanannya ya tergantung perusahaan butuhnya. Kemudian apa saja yang harus dipelajari untuk pegiat desain grafis agar menciptakan desain yang bagus? Oke, 1. Desain itu adalah seni. Ya. Desain itu keluar dari hati. Kalau saya melihat desain grafis terutama untuk visual komunikasi, itu kita harus bisa apa yang dibutuhkan oleh publik, bukan berdasarkan apa yang kita ingin sampaikan, tetapi apa yang dibutuhkan oleh publik, kemudian apa yang bisa kita visualkan dari produk yang akan kita desain agar bisa diterima oleh publik. Nah itu. Dan desain itu kan karena seni dan dari hati, itu kita bisa lihat kok, oh ini desainnya ini nggak dari hati nih, ini desainnya ini ngasal nih, oh ini lagi nggak mood nih, itu bisa kelihatan. Nah makanya saya kebanyakan ke desainer atau ke videographer itu dalam menyampaikan sesuatu. Kebetulan kita juga ada banyak freelance yang untuk desain, itu kita selalu oke, ini desainmu, kamu lagi nggak mood, kamu lagi nggak mood, coba didesain ulang. Jadi desain itu harus bisa tersampaikan oleh publik, itu bisa diterima, bukan dari apa yang idealismenya kita untuk membuat sebuah desain. Buat apa desain itu indah tetapi tidak bisa diterima oleh publik, tidak tersampaikan kesannya, message-nya tidak tersampaikan. Gitu. Dan pesan untuk prakterin kali ini. Oke. Lebih banyak belajar untuk mengeluarkan dari sisi kreativitas dan ide. Kemudian jangan malu untuk belajar. Karena desain itu kalau sekali dibuat itu belum tentu itu bisa diterima orang. Jadi kita harus fluent. Fluent itu artinya apa ya? Fluent itu layak. Nah, khusus itu layak atau layak. Fluent itu mahir. Nah, kita harus mahir. Tidak hanya dalam sisi menggambarnya, tidak hanya dalam sisi visualnya saja, tetapi dari sisi pesannya, pesan yang perlu kita sampaikan. Jadi ketika kita mengambil pekerjaan sebagai desain grafis, artinya kita juga harus memiliki kreativitas yang tinggi, kemudian imajinasi yang luas, tanpa batas. Dan itu sekarang yang banyak yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan, mempunyai imajinasi yang tanpa batas, mempunyai, kalau bisa out of the box atau nggak ada punya box tidak masalah. Itu yang dibutuhkan seorang desain grafis, visual videographer, entah itu pekerja, karena salah satu desain grafis itu bagi saya adalah pekerja seni, ya kan? Pekerja seni itu berdasarkan hati, apa yang mau kita keluarkan berdasarkan kreativitas, imajinasi kita, nah itu yang, dan imajinasi itu tanpa batas, itu yang dibutuhkan banyak perusahaan. Saya kira itu sih. Atas kelonggaran waktunya dan atas namanya kerjasamanya, ya kami ucapkan alhamdulillah jazakallahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.